Putri Fadila Zaira dengan NIM S1S1240076. Pada hari ini saya akan mengajak kalian semua untuk belajar bersama tentang PHP. Nah, jadi saya habis belajar PHP dan saya ingin membagikan ini dan saya masih belajar juga, jadi mari kita belajar bersama-sama. Oke, jadi sebelum kita masuk dalam codingan, kita terlebih dahulu menyiapkan aplikasi yang bernama SAM. Jadi nanti di aplikasi SAM ini kita bisa menjalankan kode kita di sebuah browser, entah itu bisa Microsoft Edge atau Firefox atau Chrome, itu terserah kalian mau pakai yang mana. Nah, di sini saya akan pakai Microsoft Edge untuk sebagai sebagai browser saya. Nah, jadi langsung aja kita mulai. Nah, jadi pertama codingannya itu kita bisa pakai template dari VS Code langsung aja supaya lebih gampang. Dan sini kita tanda seru 1, lalu kita enter. Nah, di sini sudah terlihat tanda serunya, template codingannya, maksudnya kayak ini pembuka dan penutupnya. Jadi nanti kita tinggal masukkan aja inti dari codingan kita. Nah, jadi di sini dapat dilihat yang title ini tuh gunanya untuk nama tab browser. Jadi di sini dokumen. Nah, tadi aku habis coba-coba. Nah, aku mau ambil ini. Kita taruh di sini. Nah, kita refresh. Coba. Aduh. Ini kita coba refresh. Kalian bisa lihat di sini little phone-nya. Terus tadi di codingan tertulis dokumen. Kita refresh dan ya ini jadinya cuma dokumen aja, dan ini kosong. Kenapa kosong? Karena kita belum memasukkan codingan intinya. Jadi kita coba masukkan di sini aku ganti kembali lagi dari telepon dulu. Lalu kita masukkan inti codingannya. Aku masukkan salah. Ini ya. Lalu ini PHP. Terus kita ketik echo. Nah, my first PHP. Oh, ya. Nah, terus ini jangan lupa diakhiri dengan tanda titik koma. Lalu kita tutup kode PHP-nya dengan tanda tanya dengan tanda lebih besar. Nah, oke, jadi aku jelaskan dulu kode intinya ini ya. Jadi di sini tuh, ini gunanya untuk membuka kode PHP. Lalu yang bagian echo my first PHP script ini, dia ini tuh gunanya untuk memerintahkan PHP untuk menampilkan my first PHP script ini. Jadi di sini kalian bisa sembarang kata-katanya mau apa. Yang penting dia itu di dalam tanda kutip dan juga diakhiri dengan tanda titik koma. Terus kalau misalnya udah, kalian tutup kode PHP-nya dengan tanda tanya dan juga tanda lebih besar. Nah, jadi nanti PHP itu akan dieksekusi di server, lalu nanti bakal hasilnya itu akan dikirimkan ke browser sebagai HTML. Contohnya seperti ini. Ini kan kita sudah ketikkan. Nanti dia akan seperti ini, guys. Kita langsung aja refresh untuk running kodenya. Dan yep, hasilnya seperti ini. Jadi tadi nama dokumennya ini, terus ini yang kita tampilkan, yang kita tampilkan tadi. Nah, selanjutnya kita masuk ke codingan kedua. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke codingan kedua. Jadi di sini saya mau menggunakan variabel. Jadi kita langsung aja coba bagaimana caranya kita menggunakan variabel. Nah, di sini kan kita udah buka kode PHP-nya, kita langsung aja enter. Lalu kita ketik $txt sama dengan tanda petik PHP. Terus kita akhiri, jangan lupa akhiri dengan titik koma. Nah, jadi variabel itu biasanya kalau di PHP dia itu selalu diawali dengan tanda $. Ini. Jadi kalau misalnya kalian mau buat variabel, kalian harus awali dengan tanda $. Terus ini ada PHP. PHP ini tuh dia akan masuk ke dalam dia ini nilai dari txt ini. Variabel kan ini kayak sebuah wadah. Nah, jadi PHP itu akan masuk ke txt ini. Jadi kalau saat dijalankan, outputnya itu akan seperti ini. Coba kita ketik dulu output yang mau kita tulis. Jadi di sini aku mau tulis I love $txt, lalu sama dengan txt, habis itu tanda seru. Nah, kalau udah, seperti biasa ditutup. Kalian jangan lupa tutup kode PHP-nya. Saat udah, nanti hasilnya akan seperti ini. Nah, ini hasilnya I love PHP. Kalau nggak percaya, aku ubah ininya. Aku ubah kata-katanya yang di sini. Aku coba ubah aku cinta PHP. Nah, di sini coba kita refresh dan hasilnya adalah seperti itu. Jadi, variabel itu kalau misalnya diisi dengan nilai, dia akan terganti dengan nilainya. Seperti tadi. Oke. Selanjutnya kita masuk ke codingan selanjutnya, codingan ketiga. Oke, selanjutnya kita masuk ke codingan selanjutnya. Jadi di sini kita akan tulis seperti ini. Kita tulis H1. Ini bisa sih seperti ini. Kalian tulis H1. Nah, kalian bisa tulis seperti itu. Jadi nanti tulis saja H1 lalu enter, nanti dia akan seperti ini langsung. Terus kita tulis kata yang mau kita tulis. Di sini aku tulis my first PHP page. Nah, di sini tuh, oh ya, sabar ya, aku ketik dulu. PHP. Terus di sini kita hapus karena kita udah tidak, jadi kita nggak lihat tentang variabel dulu. Lalu echo hello world. Oke. Nah, jadi di sini saya menjelaskan. Yang pertama, di barisan pertama ini kan ada tanda H1. Nah, H1 ini gitu sebagai judul besar nanti di dalam tab browsernya. Jadi ini kayak judul besar gitu. Nah, H1 itu, HH yang kayak begini tuh ada 6. Yang di mana H1 itu adalah penulisan judul yang paling besar. Lalu kalau semakin kecil semakin naik ke angka 6, dia itu semakin kecil tulisannya. Terus di sini seperti biasa kita buka kode PHP-nya. Lalu di sini adalah echo hello world-nya, menampilkan hello world, lalu di sini tutup kode PHP-nya. Oh ya, saya mau menambahkan kalau misalnya kalian ingin menambahkan catatan tanpa error di dalam codingan, kalian bisa menggunakan garis miring 2 kali seperti ini. Nanti dia itu, misalnya di sini saya mau tulis menampilkan output. Nah, di sini nanti dia itu tidak akan tertampilkan di browser. Karena apa? Karena ini tuh kalimat komentar. Kalimat komentar itu ditandai dengan 2 garis miring, sehingga kalau misalnya kalian menambahkan catatan di codingan kalian bisa menggunakan tanda 2 garis miring ini. Oke, jadi langsung aja kita lihat hasil dari codingan ini. Jadi kita lihat hasil dari H1 itu, dan hasilnya seperti ini. Nah, ini yang saya maksud judul besarnya. Jadi semakin kecil, apalagi tadi kita menggunakan H1 yang paling besar, ini hasilnya kan jadi sebesar ini. Lalu menampilkan hello world di bagian echo tadi. Oke, begitu aja codingan yang ini. Kita masuk ke codingan selanjutnya. Oke, selanjutnya kita akan coba di codingan selanjutnya lagi. Di sini saya mau hapus ini. Kita hapus ini. Ini kita kasih spasi aja supaya enak dilihat. Oke, jadi pertama saya ingin coba kalau echo ini kita ganti jadi kapital semua. Oke, ini udah kapital. Nah, terus ini aku mau kasih ini. Kasih
break. Aku mau supaya dia ini itu apa namanya, tidak tersambung dalam satu baris, tapi dia kalau misalnya gue udah ketik hello world, nanti dia di codingan kedua dia akan di bawahnya hello world ini. Sabar ya, ini BF. Oke. Nah terus di sini kita coba ini apa saja. Terus kita coba echo-nya itu kecil. Nah terus hello world. Ini kita mau coba kalau misalnya echo-nya itu ada yang kapital, ada yang hurufnya kecil, ada yang besar kecil. Nah seperti itu. Oke. Oke. Titik koma. Kayaknya ini kita salin aja supaya lebih cepat ya. Nah ini aku tinggal ganti echo-nya aja. Nah, di sini kita coba, di sini besar, di sini kecil. Nah seperti ini. Oke. Kalau misalnya udah, kita coba lihat dulu hasilnya. Atau aku jelaskan dulu ya. Oke, gue jelaskan dulu ya. Nah, jadi sekarang saya akan jelaskan contoh kode PHP yang menangani perbedaan penulisan huruf besar dan juga huruf kecil pada sebuah perintah. Nah, jadi di sini tuh ada 3 baris yang dimana huruf dari echo ini tuh berbeda-beda. Ada yang besar, ada yang kecil, ada yang kapital. Nah, di sini kita bisa perhatikan. Kita running dulu supaya lebih gampang. Astaga. Kita running. Ini. Nah, ini kita refresh. Nah, di sini terlihat hello world-nya itu tetap tertampilkan meskipun echo-nya itu ada yang kapital, ada yang besar kecil, dan ada juga yang kecil semua. Nah, di sini itu menunjukkan kalau misalnya besar kecil huruf dari echo itu tidak berpengaruh pada hasil output-nya. Dan ini apa namanya? Aku menjelaskan tanda BR ini itu namanya break. Break itu dia membuat sebuah apa namanya? Membuat agar line selanjutnya itu tidak tersambung dengan line sebelumnya. Misalnya ini aku hapus ya, ini aku hapus break-nya. Nanti dia itu akan seperti ini. Nah, dia itu akan tersambung jadi satu line, makanya kita pakai break kalau misalnya mau tersusun ke bawah. Oke. Jadi uh, apa namanya, kode ini tuh menunjukkan kalau perintah echo itu dia itu tidak bersifat sensitif. Jadi dia itu tidak peka terhadap huruf besar atau huruf kecil. Tapi supaya lebih rapi dan konsisten, kita gunakan huruf kecil aja semua supaya kayak terlihat lebih bagus gitu, supaya lebih lebih apa rapi, lebih konsisten. Oke, jadi selesai untuk codingan yang ini, kita masuk lagi ke codingan selanjutnya. Oke, kita langsung masuk aja ke codingan selanjutnya. Jadi di sini saya mau tulis ini kode PHP udah cocok. Dan di sini kita pakai variabel lagi di sini. Di sini kita pakai $color. Nah, $color sama dengan red. Terus diakhiri dengan titik koma. Jangan lupa diakhiri dengan titik koma ya, guys. Nah, di sini aku mau tulis my car is. My car is. My car is. Terus ini kita titik, lalu masukkan variabelnya, titik, lalu kita pakai ini apa namanya, BR. Nah, seperti ini. Terus aku mau coba begini dulu. Oh, ini lupa. Ini jangan lupa ditutup lagi ya, guys. Terus ini kita salin. Aduh. Nah, kita salin ya supaya lebih cepat. Oh, no, no. No, no, no. Nah, seperti ini. Oke, di sini aku mau coba. Ini kita tulis seperti ini. Ini house. Terus ini kita pakai apa ya? Bold. Nah, terus di sini ini aku mau coba kalau variabelnya itu ada yang besar, ada yang kapital, ada yang besar kecil, ada yang kecil. Nah, ini kita coba ini yang kecil semua. Terus di sini aku coba yang kapital semua. Di sini kita coba yang ada yang besar dan ada yang kecil. Nah, udah. Nah, di sini kita langsung aja coba kita jalankan di Microsoft Edge kita. Dan hasilnya error. Kenapa error? Oke, jadi kita jelaskan terlebih dahulu kenapa outputnya itu jadi error. Di sini dapat dilihat apa namanya, variabelnya itu dia huruf kecil semua. Sedangkan variabel itu sebenarnya dia itu sifatnya case sensitive. Jadi kalau misalnya tidak sesuai dengan apa yang kita apa sih namanya, kita tulis saat apa ya, mengartikan apa, apa ya namanya, lupa, guys. Oh, mendeklarasikan. Kalau saat kita mendeklarasikannya kecil semua, dia itu juga harus kecil semua saat di output. Maksudnya saat kita mau menampilkan output di echo. Kalau misalnya dia kapital seperti ini, dia itu hasilnya akan error. Sama juga kalau misalnya ada yang besar, ada yang kecil, itu hasilnya akan error. Karena variabel itu hanya menerima kalau misalnya deklarasinya itu sama dengan apa, kode di output. Maksudnya kode di echo ini sama dengan di kode deklarasinya. Jadi dia ini tuh sifatnya case sensitive. Jadi kita tidak boleh menulis berkebalikan dari variabel ini. Oke. Jadi kita perbaiki ini jadi color dalam kecil. Color kecil semua. Nah, seperti ini. Dan saat kita, salah. Dan saat kita jalankan, nah, hasilnya seperti ini, guys. My car is. Oh, ini seharusnya tidak ada ini ya, tanda seru. Oh, ada tanda serunya kasih. Lupa hapus, lupa hapus. Ini kita kasih spasi supaya ada spasinya nanti di antara is dengan red. Nah, kita coba lagi di Microsoft Edge. Kita refresh, dan yep, hasilnya jadi seperti itu. Oke, kita selanjutnya masuk ke codingan selanjutnya. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian comment. Nah, jadi comment itu ada beberapa macam. Yang pertama ada single line comment. Single line comment biasanya itu ditandai dengan tanda garis 2 miring seperti yang saya bilang tadi. Nah, terus di sini deh. Di sini garis 2 miring. Terus kita ketik ini single line. Nah, terus ada juga yang single line juga, tapi tandanya itu bukan 2 garis miring, tapi dia itu tandanya apa enggak? Single line juga. Nah, ini single line juga. Terus selanjutnya itu ada yang namanya multi line. Kalau multi line dia itu tandanya itu apa?
garis miring, lalu bintang. Nah, habis itu kita ketik deh, this is a multi-line. Nah, terus kita tutup dengan, ini sudah termasuk ini sih, pendering. Kita tutup dengan bintang lagi, terus garis miring. Nah, ini kalau misalnya kita coba jalankan lagi, apakah error? Dan, yep, tidak error. Jadi, itu adalah komen-komen, beberapa macam komen. Tanda komen yang bisa dipakai. Selanjutnya kita bahas kalau komen itu bisa ditaruh di sebelum kode dan juga bisa ditaruh di setelah kode. Misalnya ini kan tadi gue udah taruh ini kan. Ini kodenya udah aku taruh di setelah kode. Nah, kalau misalnya aku taruh di sebelum kode, dia tuh seperti ini. Tetap aja sama, dimanapun dan kapanpun. Dimanapun dan kapanpun. Dimanapun kita taruh kode komentarnya itu tetap tetap menjadi komentar. Yang penting dia itu ada tanda yang membuat dia menjadi komentar seperti dua single line ini, dua garis miring ini atau tanda pagar ini atau juga ini yang multi line ini. Oh, ini multi line ini kalau misalnya begini. Nah, ini baru namanya multi line. Aku salah tadi. Kalau misalnya begini tuh cuma single line, harusnya begini, guys. Nah, ini namanya multi line kalau misalnya mau banyak line begitu kan, terus kalian mau misalnya dalam satu paragraf, terus kalian mau kasih jadi komentar, itu kalian bisa pakai ini aja, yang garis miring bintang dengan ditutup dengan bintang garis miring. Nah, terus ini yang sebelum komentar ini bisa juga, atau di sini kayaknya bisa deh, kita coba ya di sini. Harusnya bisa sih. Oh, nggak bisa, guys. Oke, jadi ternyata kalau di sini tuh nggak bisa. Coba kita pakai pagar, nggak bisa juga. Jadi dia itu bisanya di saat masuk di kode PHP-nya. Jadi kalau misalnya di atas kode PHP, karena kan ini kode PHP itu sebagai pembuka kodenya. Jadi kalau misalnya kita taruh di sebelum kode PHP, dia itu berarti nggak bisa nggak masuk sebagai inti kodenya gitu. Jadi kalau masuk sini nanti dia error seperti itu. Jadi komentar itu bisa ditaruh di dalam inti kode saat kodenya itu sudah dimulai dibuka gitu. Dan dibukanya itu pakai PHP ini. Nah, dan dia itu bisa ditaruh di sebelum codingan seperti deklarasi ini, atau bisa juga ditaruh setelah echo codingan yang menampilkan output ini. Seperti itu. Nah, ini kita bahas tentang multi-line yang kalau misalnya kita taruh di dalam kode. Nah, kalau multi-line ini dia tuh bisa ditaruh di dalam kode atau di pertengahan kode, karena dia ini kan ada pembuka dan penutupnya, jadi dia tuh tetap bisa menjadi komentar. Nah, ini contohnya ya, seperti ini. Sabar ya, ini aku hapus aja kali ya, atau di sini aja. Oh, jangan. Ini kita hapus dulu, karena aku mau pakai kode yang lain. Oke. Ini coba ya, aku mau coba dulu kalau misalnya tanpa PHP itu bagaimana. Kita coba deklarasikan X. Ternyata nggak bisa sih. Nih, dia tuh jadi seperti ini, guys. Kayak tidak masuk. Ini kalau misalnya putih begini, itu bakal error. Jadi kayaknya memang harus tetap pakai PHP. Jadi kita kembalikan. Nah, terus di sini, nah, di sini aku mau tulis variabel X. Aduh, variabel X. Ini kok besar? X sama dengan 5. Nah, lalu aku mau masukkan multi-line. Nah, dia tuh multi-line bisa juga dipakai seperti ini, guys. Bisa dipakai seperti ini. Kita tambah, misalnya kita tambah 15. Terus kita tutup. Kita tutup. Nah, nanti ini tuh dia nggak akan terhitung karena dia tuh masuk dalam komentar. Kalau misalnya kalian lihat ini warnanya hijau, itu dia tuh masuk dalam komentar. Nah, ini kita tambah 5, terus kita tampilkan outputnya dengan cara echo $X, lalu titik koma. Nah, di sini kalian kan bisa lihat 5 tambah 15 tambah 5. 5 tambah 15 tambah 5 kan hasilnya 25. Nah, tapi ini sebenarnya hasilnya tuh cuman 10. Karena di dalam yang 15 ini tuh dijadikan komentar. Nah, kalau misalnya tidak dijadikan komentar, hasilnya akan menjadi 25. Jadi kita langsung aja lihat supaya buktinya jelas, supaya kalian lebih percaya. Nah, lihat ini hasilnya adalah 10. Karena tadi yang seperti ku bilang, si 15 itu dia dijadikan komentar sehingga dia itu tidak terhitung dalam perhitungan di dalam variabel X. Oke, seperti itu. Nah, sekarang kita langsung masuk lagi ke PHP variables. Oke, jadi kita langsung aja ke codingan selanjutnya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke PHP variabel lagi. Jadi sebenarnya tadi kan saya sudah jelaskan juga ya, tadi di kode-kode sebelumnya ada variabel-variabel kan. Nah, tapi di sini aku jelaskan ulang lagi ya, ulaskan sekali lagi dengan kode yang berbeda. Nah, jadi di sini aku mau tulis, di sini tuh txt. Seperti tadi ya, txt. Terus aku mau tulis di sini itu, gue mau tulis w3school.com. Ini jangan lupa titik koma. Nah, kalau udah, di sini kita tampilkan outputnya dengan cara seperti ini. Echo, terus tanda kutip, terus tulis I love $txt. Ya. Terus jangan lupa diakhiri dengan titik koma juga. Nah, di sini kita langsung coba aja kode ini. Ini singkat aja, aku kasih kode. Karena kita kan masih belajar. Nah, jadi kode ini, seperti ini ya, seperti yang aku jelaskan tadi sebelumnya.
w3school.com ini tuh merupakan nilai dari variabel txt. Yang dimana variabel txt ini tuh sebuah wadah yang menampung w3school.com ini. Nah, di echo ini kita tugasnya itu memerintahkan untuk menampilkan output I love txt ini. Yang dimana txt ini kalau ditulis dia bakal menjadi w3school.com di output di browser. Seperti itu. Nah, terus ada juga kode yang seperti ini. Dia itu di sini kita tutup stringnya, terus kita kasih titik, terus di sini kita kasih titik juga yang di bagian sini. Nah, terus ini kita kasih string, kasih kutip. Nah, di sini hasilnya itu tetap sama. Nah, sebelum itu saya mau jelaskan kalau yang titik ini dia itu gunanya untuk menggabungkan string dengan variabel ini. Kalau ini kalau misalnya di kode lain kan pakai plus kan. Nah, tapi kalau misalnya di PHP dia itu pakai titik untuk menggabungkan string dan juga variabel. Nah, hasilnya itu akan jadi seperti ini. Nah, dia tuh hasilnya sama. Ini kenapa tidak ada spasinya? Karena di sini harusnya kita kasih spasi supaya ada spasi. Nah, ini kita kasih spasi supaya ada spasinya di sini. Nah, jadi gunanya titik itu untuk menggabungkan ya, teman-teman. Nah, selanjutnya kita coba variabel yang isinya itu, yang nilainya itu dalam bentuk angka. Kalau misalnya dalam bentuk angka, dia itu seperti ini. Misalnya X itu sama dengan 5 titik koma. Terus dolar, Y ya, sama dengan 4 titik koma. Terus kita mau tampilkan outputnya dengan cara, nah, kalau misalnya di PHP, kalau misalnya antar integer, dia itu bisa pakai plus. Jadi kita langsung aja dolar X tambah dolar Y. Nah, di sini karena nilainya itu keduanya integer, nggak harus nilai sih. Maksudnya maksud gue tuh kalau misalnya variabel plus variabel. Tapi kalau misalnya yang kayak tadi string tambah variabel itu nggak bisa pakai plus, tapi harus pakai titik. Nah, di sini tuh variabel dengan variabel. Jadinya itu dia dipakaikan tambah supaya oh tidak, ini itu plus itu untuk menggabungkan jumlahnya. Jadi ini untuk menjumlahkan ya, guys. Jadi kalau misalnya pakai titik ya tetap tetap tidak terjumlahkan tapi cuman menggabungkan keduanya. Ngerti nggak sih? Ini kita contohnya ya, ini tuh menjumlahkan. Yang itu menjumlahkan. Nih, hasilnya 9, 4 tambah 5. Nah, tapi kalau misalnya kita pakai titik di sini, kita pakai titik, nah hasilnya tuh bakal jadi 5 ke 4. Nih, coba nih. Nah, seperti itu guys. Tadi maaf ya agak salah paham. Ternyata kalau misalnya titik itu cuman menggabungkan tapi tidak menjumlahkan. Nah, kalau plus itu dia itu operasi matematika. Nah, begitu guys. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian selanjutnya. Oke, jadi kita masih dengan PHP variabel kita. Sekarang kita akan coba yang ini itu kita ganti jadi string. Jadi kita tulis John. Nah, habis itu kita tulis di sini echo x $, lalu di sini juga echo $y. Nah, di sini tuh hasilnya kita coba lihat bagaimana kalau misalnya seperti itu. Nah, dia itu bakal jadi 5 John. Kenapa? Oke, kita bahas. Nah, di sini kan seperti yang aku bilang tadi kan, kalian udah ngerti kan variabel, ini udah aku jelaskan berkali-kali. Kalau misalnya ini tuh sebuah wadah variabelnya, nanti dia tuh memiliki nilai. Nah, si X ini nilainya tuh 5, terus si Y ini nilainya John, string John. Nah, terus di sini ditampilkan echo echo variabel X dan juga echo variabel Y. Nah, di sini tuh pakai 2 echo, tapi tetap aja ini sama aja dengan pakai 1 echo aja. Hanya ini cuma tambah-tambah aja echo begitu. Nah, jadi hasilnya itu jadi 5 John. Kenapa dia itu tersambung seperti ini? Dia nggak, tidak, kan itu di sini 2 baris kan? Dikasih beda kan ekonya. Tapi kenapa sih dia, si 5-nya tuh nggak di atas, terus John-nya tuh nggak di bawah? Kenapa dia tersambung seperti ini? Dia tersambung seperti ini. Karena, di sini kita tidak pakaikan break. Kalau misalnya kita pakaikan break, dia itu bakal bisa jadi seperti itu. Nih, kita pakaikan break, BR. Nah, nah seperti ini. Nah, di sini baru dia, si John ini dia akan turun ke bawah. Sabar. Mana tadi? Ah, nih. Nah, nah seperti ini. Oh, nggak usah pakai ini, guys. Ternyata tadi kita harus tambahkan titik supaya dia itu tidak error. Ini tadi kita udah tambahkan titik, makanya dia jadi error. Nah, ini baru hasilnya si angka 5 ini ada di atas dan John ini ada di bawah. Ya, seperti itu. Oh iya, sabar. Nah, seperti ini.
Oke, selanjutnya kita coba codingan lain. Jadi di sini kita coba fungsi varda. Oke, di sini kan sudah ada X5. Di sini aku mau coba fungsi vardam. Vardam dolar. Jangan lupa diakhiri titik koma. Terus kita lihat apa yang terjadi kalau misalnya kita tambahkan fungsi vardam. Dia akan jadi integer 5. Nah, berarti si vardam ini dia itu mengembalikan tipe datanya. Maksudnya dia itu kayak mengklasifikasikan dia ini si variabel X ini nilainya itu apa gitu kan. Coba kita ini pakai string. Aku mau lihat dulu kalau misalnya pakai string itu bagaimana. Ini kita pakai. Nah, ini kita coba lihat. Mantap. Jadi seperti ini ya guys. Jadi dia ini itu kayak mengklasifikasikan si variabel X itu nilainya integer atau string atau yang lain-lain. Oke, selanjutnya. Oke, selanjutnya bagaimana kita kayak begini. Kita coba, hmm, mm, mm, mm. Ini bisa nggak ya kalau misalnya tanpa, apa sih namanya? Tanpa ini, tanpa deklarasi. Aku coba dulu kalau misalnya tanpa deklarasi. Jadi kita coba padang 5 titik koma, terus kita coba, kalau misalnya tanpa deklarasi bisa nggak? Oh ini kita ubah jadi desimal. Tuh, hmm, 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 hmm. 2, 3, 6. Terus ini kita ubah. Oke, nah, ini kita coba run. Oh, hmm, in string 4 John float 3.15 bool true array 3. Oh, array panah ya. No. Oke, jadi tanpa kita deklarasi pun di sini dia itu bakal mengembalikan datanya atau menampilkan tipe data dari apa yang kita tulis. Di sini kan kita tulis 5. Nah, 5 itu integer. Terus kita tulis lagi John, Vardam John kan tadi. Nah, dia itu tipe datanya itu string dengan jumlah jumlah hurufnya itu ada 4. Terus ada float, ini tuh tipe datanya float. Terus true itu tipe datanya bool. Terus array ini tipe datanya apa namanya? Ada 3 angka. Terus ini dia tuh memanah ke integer yang 2 ini. Terus integer lagi yang 3 ini, yang 2. Tunggu. 1. Oh, ya. Tadi berapa ya? 0156 ya? Integer 2. Oke. Nah, jadi hasilnya seperti ini ya guys untuk kodenya tadi. Jadi kalau tanpa deklarasi pun dia bisa mengembalikan tipe datanya atau mengklasifikasikan tipe datanya. Oke. Jadi selanjutnya kita coba lihat bagaimana tiga variabel yang sama itu memiliki tipe nama nilai yang sama. Jadi kalau misalnya mau kasih masuk nilai yang sama ke tiga variabel, caranya itu seperti ini ya guys. Caranya itu misalnya variabel X sama dengan variabel Y sama dengan variabel Z sama dengan fruit. Sama dengan kita pakai kata fruit aja. Nah, di sini itu kalau misalnya kita tampilkan echo, misalnya X. Nah, di sini tuh hasilnya akan jadi fruit. Kalau mau kamu tampilkan cuma satu, si Y juga, dia itu bakal hasilnya fruit, atau cuma Z, itu bakal jadi fruit. Sepertinya. Kita lihat seperti ini. Nah, hasilnya akan jadi fruit. Karena dia dideklarasikan nilainya itu adalah fruit. Kalau misalnya ya, aku coba titik, ya titik Y. Nah, kalau misalnya aku gabung ya, itu gimana ya? Kayaknya fruit-fruit sih. Nah, jadi seperti ini. Jadi intinya kalau misalnya mau pakai tiga variabel dan nilainya sama, itu dia tinggal kasih sama dengan begini aja. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke codingan bagian variabel scope atau ruang lingkup variabel dalam PHP. Jadi di sini kita akan ketik dulu codingannya, baru saya jelaskan. Oke, jadi di sini kita pakai variabel X terus function myTest. Oke, kurung kepiting. Terus echo. Variable X inside function is X. myTest.
Jadi di sini pertama kalian bisa lihat di barisan di sini, barisan 12 ini, kita bisa lihat variabel X yang nilainya itu 5. Nah, karena variabel ini di luar dibuat di luar fungsi myTest ini, maka dia ini tuh disebut sebagai global scope atau yang bisa dibilang variabel global. Nah, lalu kita bisa lihat di fungsi ini, di dalam fungsi ini kita mencoba menampilkan nilai X. Tetapi karena X itu adalah variabel global dan tidak diakses secara khusus, maka di dalam fungsi di dalam fungsi ini nilai X itu, nilai variabel X itu tidak dikenali. Sehingga baris yang ini tuh bakal menghasilkan error atau output kosong. Nah, jadi ini tuh terjadi karena dia tuh tidak bisa dipakai langsung di dalam fungsi tersebut. Jadi PHP itu memisahkan ruang lingkup variabel di dalam luar fungsi global dan juga di dalam fungsi lokal. Jadi kita harus memanggil fungsi myTest yang dimana fungsi ini tuh dijalankan eh, saat kita memanggil fungsi myTest, saat fungsi ini dijalankan si variabel X ini tetap tidak dikenal di dalamnya. Terus karena kita menampilkan di luar fungsi karena di sini di echo ini kita coba menampilkan di luar fungsi dan saat kita coba ini kan dalam fungsi kan, ini kita coba di luar fungsi, barulah si X itu berhasil dikenali dan ditampilkan. Karena memang variabel ini tuh dia tuh global scope. Jadi dia tuh karena di luar fungsi gitu. Nah, kita lihat outputnya. Dia tuh berhasil apa namanya? Nah, ini. Tuh, kenapa variabel 15 salah? Variabel 15. Oh, iya ini. Ini error, guys. Seperti yang dibilang tadi, dia ini bakal error karena si X ini tuh tidak dikenali. Begitu. Oke, kita lanjut ke codingan selanjutnya. Oke, sekarang kita akan coba bagaimana kalau misalnya si variabel X itu di dalam fungsi. Nah, jadi aku ketik dulu. Ini kita mau pindahkan ke dalam fungsi. Jadi ini tuh variabel X sama dengan 5. Nah, terus echo the variable inside function is myTest. Oke, ini tinggal kita pindahkan aja variabel X-nya. Nah, jadi kalau misalnya si variabel X ini dia itu masuk ke dalam fungsi, maka echo yang ini, yang penampilan output ini dia itu akan tidak error atau bisa dibilang berhasil. Jadi fungsi ini tuh akan berhasil. Sedangkan tunggu, ini tuh berhasil karena si variabel X itu sekarang ada di dalam fungsi. Kalau misalnya tadi itu di luar fungsi yang dimana dia itu jadi error, sekarang di sini dia itu di dalam fungsi dan dia berhasil ditampilkan. Sedangkan kalau misalnya ini dia itu bakal jadi error karena si variabel X-nya itu ada di dalam fungsi sehingga dia ini tidak dapat mengenali si variabel X karena dia ada di dalam fungsi. Dan kalau misalnya tadi variabel X di luar fungsi itu disebut sebagai global scope, maka di sini variabel X di dalam fungsi dia itu disebut sebagai local scope. Nah, jadi kita langsung aja coba lihat hasil output dari kode ini. Yaitu jadi variabel X inside function is 5, sedangkan di sini itu dia error karena si uh, yang outside ini tuh tidak dapat mengenali si variabel X yang berada di dalam fungsi. Oke, selanjutnya kita langsung lanjut ke kode selanjutnya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan contoh kode PHP yang menunjukkan bagaimana cara kita mengakses variabel global di dalam fungsi menggunakan kata kunci global. Nah, jadi langsung aja kita coba lihat contohnya seperti apa. Nah, pertama di sini kita deklarasikan dulu X-nya berapa, kita ambil 5, titik koma, terus Y-nya 10 titik koma. Nah, kalau udah, kita langsung aja function myTest. Nah, di sini kita hapus. Di sini kita ganti jadi kata kunci globalnya, global, X, dan Y. Oke, habis itu jangan lupa titik koma. Terus di sini kita hapus, lalu kita tulis Y sama dengan X tambah Y. Ditutup quitting, lalu myTest. Di sini kita echo Y. Oke. Nah, jadi dapat dilihat di sini tuh variabel X dan Y-nya itu merupakan global scope yang dimana dia itu di luar fungsi. Terus kita lihat di fungsi globalnya ada kata global yang dimana si global ini dia itu memberitahu PHP bahwa kita itu ingin menggunakan variabel X dan Y yang ada di luar fungsi tersebut. Nah, habis itu di sini tuh ada fungsi yang melakukan operasi matematika yang dimana nilai Y yang awalnya 10 akan diubah menjadi hasil penjumlahan minus variabel X tambah variabel Y. Yang dimana dia itu nanti bakal jadi di sini akan jadi Y-nya itu akan jadi 5 tambah 10, habis itu yang sama dengan ini tuh hasilnya akan jadi hasil penjumlahan tersebut. Dan saat fungsi ini dijalankan, nanti nilai Y di luar fungsi itu akan ikut berubah menjadi 15 karena kita itu sudah mengakses variabel global.
Nah, saat sudah berubah jadi 15, nanti dia itu akan ditampilkan nilai variabel y-nya dan hasilnya itu adalah 15. Dapat dilihat di output kita. Coba kita lihat output kita. Ulang. Ini sama 18. 18. Apa yang salah? Oh, ini titik koma ya guys, jangan lupa. Nah, kita ulang lagi ya. Nah, hasilnya jadi 15. Oke, kita lanjut ke codingan selanjutnya. Selanjutnya kita akan mencoba codingan array super global, yang dimana codingannya itu seperti ini. Ini tetap di luar fungsi, terus function myTest. Nah, oke, jadi itu seperti ini. Kita ketik global, global s, lalu kotak ini, y, sama dengan, kita sorry aja, cepat-cepat. Soalnya males banget ketik. Oke, tambah, ini kita ubah x. Nah, seperti ini. Terus, ini jadi seperti ini. Paham? Jangan lupa titik koma, myTest, echo. Oke, global, oke. Oke, kita coba tampilkan dulu hasil outputnya. Nah, jadi ini hasil outputnya tetap 15. Baiklah, aku jelaskan terlebih dahulu. Ini dia tuh mirip-mirip aja yang tadi, hanya yang bedanya ini dia cuman pakai super global. Nah, jadi super global itu dia tuh apa namanya? Dia tuh menggunakan array bawaan yang bernama global s, yaitu cara lain untuk mengakses variabel global dari dalam fungsi. Nah, jadi pertama kita lihat di sini di variabel x dan y ini, dia ini merupakan global scope. Biasanya ini kan dia tuh kalau misalnya di luar fungsi kan tidak bisa diakses langsung dari dalam fungsi. Nah, tapi pada contoh ini kita menggunakan super global, yang dimana dia ini bisa mengakses dari manapun, baik di dalam maupun di luar fungsi. Jadi setiap variabel global itu otomatis disimpan di dalam array ini dengan nama variabelnya itu sebagai key. Yang ini. Nah, di dalam fungsi ini, si nilai si nilai y ini itu, si nilai x ini dulu, dia tuh 5. Lalu si nilai y ini tuh kan 10. Nah, terus yang ini, dia itu otomatis menjadi 10 tambah 5. Nah, berarti dia itu jadi 5 tambah 10, keduanya di jumlah. Nah, terus, karena dia ini tuh sebuah variabel, jadi kayak mereka ini tuh disimpan di dalam sini, begitu. Terus dengan kata lain, dia itu mengubah variabel global y itu, mengubah nilai variabel di dalam global y ini, meskipun variabelnya itu didefinisikan di luar fungsi. Nah, saat myTest ini dijalankan, nanti si x dan y ini dia itu akan berubah menjadi 15. Nanti saat di nilai y di luar fungsi itu akan berubah gitu, saat ditampilkan, nanti hasilnya akan menjadi 15. Seperti itu. Ya, kita lanjut ke codingan selanjutnya. Oke, selanjutnya kita akan masuk pada static variable. Nah, jadi static variable itu adalah variabel yang nilainya itu tetap tersimpan walaupun fungsinya itu sudah selesai dijalankan. Nah, jadi langsung aja kita coba lihat ke dalam contoh codingannya. Dulu function myTest, nah, di sini kita hapus static variable x sama dengan 0 titik koma, lalu echo variabel x titik koma. Nah, kita hapus. Nah, oke. Jadi pertama di dalam fungsi myTest ini itu ada baris static variabel x sama dengan 0. Nah, ini tuh variabel static. Jadi kalau misalnya variabel biasa itu dibuat dalam fungsi, nilainya akan hilang setelah fungsi dijalankan. Kalau di keyword static ini, variabel x-nya itu tetap menyimpan nilainya setiap kali fungsi dipanggil. Jadi, variabel ini hanya dibuat sekali dan nilainya itu tidak di-reset ke 0 setiap kali fungsi dipanggil. Nah, selanjutnya ada echo variabel x. Ini tuh gunanya untuk menampilkan si variabel x. Lalu variabel, ini harusnya kecil. Lalu ada variabel x++, dan itu gunanya untuk menambah nilai variabel x sebanyak 1. Nah, setelah itu, fungsi itu didefinisikan dengan kita memanggil fungsi tersebut sebanyak 3 kali. Nah, jadi nanti outputnya itu bakal seperti ini. Coba. Ini ada yang error. Errornya itu ada di line 16. Coba kita lihat di 16. Oh, kita lupa titik koma ya guys. Ingat titik koma, oke? Nah, hasilnya akan jadi seperti ini. Jadinya 0, 1, dan juga 2. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita lanjut ke codingan selanjutnya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke materi echo atau print. Nah, jadi echo itu dia tuh tidak perlu harus memakai, dia tuh bisa memakai tanda kurung, bisa juga tidak memakai tanda kurung. Oke, nah contohnya seperti ini. Kita bahas lagi tentang echo, yang dimana misalnya ini echo kita pakai tanda kutip. Nah, dia itu bakal jadi seperti ini. Dia ini bakal tetap, tetap bisa berhasil. Nah, dia ini echo yang pakai tanda kutip dengan echo yang memakai tanda kurung, udah.
itu hasilnya akan sama aja. Dia tetap bisa tertampilkan di browser. Nah, jadi hello hello. Nah, selanjutnya ada juga echo yang menampilkan atau apa namanya terkait dengan HTML markup. Contohnya seperti ini. Misalnya seperti apa namanya kode-kode HTML kayak H2 gitu. Misalnya seperti ini. eh, H2 PHP is fun. Oke, terus kita tutup. Terus ini itu hello world, df. Oke, terus coba kita salin. I'm about to learn PHP. Nah, terus yang ini itu agak beda. Enggak sih, ini beda gitu. This string was made with multiple components. Oke. Nah, jadi Eko juga bisa pakai kayak H2 atau BRBR atau dipisah-pisah kayak begini. Nah, nanti hasilnya tuh tetap tetap bisa kayak gini. Nah, PHP is fun. Hello world, I'm about to learn PHP. Nah, begitu guys. Oke, selanjutnya ada variabel dengan echo. Jadi kita coba. Oke, kita coba txt1 sama dengan learn PHP. Ini kita salin aja. Nah, terus kita ganti dua. Ini w3school.com. w3school.com. Nah, terus echo. Oke, sobat. Nah, txt1 lalu echo lagi PHP at txt2. Oke. Nah, di sini kita pakai variabel untuk echo yang bisa pakai punya HTML ini. Kita coba running. Oke, ini ada yang error, kayaknya gue lupa titik koma lagi. Apa yang error? txt learn PHP. Apa yang error dari ini? txt1, txt2, txt1, txt2. Dan PHP. Echo, kedua, txt1. Oh, ini ya guys, ini kita lupa. Nah, sabar. Kalau begitu, oh, nah. Kita lupa ini ya, jadinya nggak tertutup. Tadi kita lupa tanda petik ini, sehingga si ini tuh nggak berfungsi penutup kode PHP-nya. Nah, ini baru berhasil nih. Nah, jadinya tuh learn PHP, study PHP at w3school.com. Oke, selanjutnya kita coba lagi yang yang lain kodenya. Oke, di sini txt1 learn PHP titik koma. Nah, di sini kita coba pakai single quote ya guys. Kalau pakai single quote, berarti di sini kita hapus terus ini. Nah, ini titik. Nah, terus yang ini kita ganti jadi single quote sampai end. Kita titik. Ini juga kita single quote, ini single quote. Langsung aja kita running. Oke, ada error lagi. Kita lihat lagi apa yang membuat dia error. Oh, ini harus ditambah titik ya guys. Oke, jadi kita langsung aja. Macam error di 15. Oh, ini astaga. Suka lupa tambahkan titik. Nah, jadinya seperti ini ya guys. Jadi txt1 nilainya learn PHP, txt2 nilainya tuh w3school.com, habis itu di substitusi di sini ditampilkan, dan saat itu langsung aja kita lihat hasilnya, dan hasilnya seperti ini juga. Oke. Next kita coba print di PHP. Kalau echo dan print tadi sudah dibahas echo, sekarang kita bahas lagi print. Oke, jadi kita coba print hello, terus print ini juga sama hello. Ini hasilnya akan sama aja sih seperti tadi yang echo. Jadi mereka itu dua-duanya kegunaannya sama aja menurutku. Saling menampilkan. Nah, yang ini kita ganti jadi A2. Terus PHP ispan. Sama aja. PHP ispan. Terus ini kita tutup. Kita akan yang ini. Hello world. Lalu
Time about to learn PHP. Time about to learn PHP. Oke, ini nih berhasil kok. Langsung aja kita refresh. Tada, hasilnya berhasil. Ini sama aja dengan echo yang tadi, yang di atas. Nah, terus kita coba lagi pakai variabel kalau di apa namanya? Kalau di print. Jadi kita coba lagi txt1 itu sama dengan learn PHP. Jangan lupa titik koma, terus txt2 kita pakai w3school.com. Jangan lupa titik koma. Habis itu print ini kita ganti yang H2 ini tuh jadi txt1 supaya dia masuk ke situ. Jadi judul learn PHP. Terus ini kita ubah study PHP at txt2. Oh ya, ini jangan lupa si paragraf ini, kode paragraf di dalam sini. Oke, ini kita hapus dan langsung aja kita jalankan. Nah, ini sama aja seperti yang tadi, guys. Terus kita coba lagi yang single quote. Yang single quote berarti ini dia jadi single quote, ini single quote, pakai titik jangan lupa. Yang ini titik, terus pakai single quote, ini single quote. Terus yang ini juga single quote. Oke, sampai F. Terus kita pakai titik, ini titik, lalu single quote, ini single quote. Dan hasilnya pun tetap sama. Nah, hasilnya tetap sama. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke codingan selanjutnya. Oke, selanjutnya kita masuk ke PHP tipe data. Oke, jadi langsung aja di sini kita hapus. Nah, jadi tipe data di sini kita mau kasih apa? Identifikasi tipe data apa? Si variabel X ini. Ini sudah anu sih tadi yang kayak tadi aja ini. Tadi udah ada dibahas ini. Mirip lah. Nah, ini hasilnya akan jadi integer 5. Nah, terus next kita bahas tentang tipe data string. Kalau tipe yang tadi itu integer, yang sekarang kita coba bahas yang tipe data string. Kalau string itu dia seperti ini. String itu dia kata-kata. Kata-kata seperti hello world. Terus variabel Y sama dengan. Nah, kalau string itu biasa pakai double quote atau single quote. Jadi keduanya sama aja dipakai. Paradigm X, terus kita echo. Ini untuk break. Supaya ke bawah lainnya, lain satunya. Oke. Nah, ini kita ganti ya. Oke, jadi langsung aja kita langsung aja kita refresh dan yep, ini jumlah hurufnya itu ada 12. Terus dia ini tipe data hello string. Kita langsung masuk lagi ke integer. Integer seperti ini, mirip seperti yang tadi. Integer itu kayak yang 5 tadi ya. Nah, jadi di sini kita hapus ini, terus ini kita taruh 5945, terus X, dan hasilnya pasti integer seperti ini. Oke, langsung kita lanjut ke tipe data float. Float itu dia desimal, yang dimana dia ini angka juga, hanya dalam bentuk desimal. Oke, terus pada X langsung aja, langsung aja kita refresh, dan yep, ini float. Terus kita lanjut ke boolean. Boolean dia itu ada 2, true atau false. Nah, jadi kita tulis true, terus pada X, dan hasilnya itu adalah bool true. Oke. Terus next itu ada tipe data array. Jadi tipe data array itu seperti ini. Kita misalnya tulis cars, terus kita tulis array, ini Volvo, BMW, dan Toyota. Oke, habis itu ini kita mau jadi cars, dan langsung aja kita. Nah, jadi kalau bentuk tipe data array gitu sepertinya, guys. Oke. Nah, selanjutnya ada yang kita contoh masuk ke dalam codingannya. Jadi di codingannya itu kita coba klasifikasi si cars dulu. Terus kita public color. Coba. Fill, function, construct, model. Terus this. Public share message. Okay. Return or install. Install. Titik. Okay. Okay. Or, or, or. Oke, jadi langsung aja kita langsung apa namanya? Run. Nah, hasilnya jadi seperti ini. Nah, jadi saya jelaskan dulu. Ini tuh adalah kode PHP Object Oriented Programming, yaitu class dan object. Yang dimana
Yang class car ini tuh adalah sebuah blueprint atau cetakan untuk membuat objek. Lalu yang ininya tuh, yang public color and modelnya itu adalah property variabel yang dimiliki oleh setiap objek yang dibuat dari class car. Yang color itu untuk warna mobil, terus model itu untuk tipe atau merek mobil. Jadi kata kunci public ini tuh artinya property yang bisa diakses dari mana saja. Lalu ada kata construct yang dimana ini tuh fungsi yang otomatis dijalankan ketika objek dibuat. Jadi nanti parameter color dan model itu berisi nilai dari luar. Terus yang di color ini tuh berarti isi property color ini milik objek ini. Lalu yang di model ini tuh isi property color milik objek ini. Nah jadi construct ini bertugas untuk mengisi data awal objek. Nah selanjutnya itu ada public function message yang dimana ini tuh fungsi mengembalikan kalimat yang berisi detail mobil berdasarkan warna dan model yang ada pada objek. Nah terus yang my car new car ini dia ini tuh artinya kita itu membuat mobil baru, yaitu nilainya red dan juga Volvo yang otomatis dikirim ke constructor untuk mengisi property color dan juga model. Nah nanti di sini tuh bakal menampilkan apa namanya isi objek. Jadi ini tuh melihat detail suatu variabel termasuk tipe datanya, properti dan juga nilainya. Jadi outputnya makanya tadi seperti itu. Oke lanjut kita lanjut ke codingan selanjutnya. Oke kita lanjut ke codingan selanjutnya. Ini kita hapus dulu. Langsung aja X sama dengan hello world terus titik koma terus X sama dengan 0 lalu var down. Oke langsung aja kita jalankan dan hasilnya tuh null. Jadi kalau apa namanya null itu dia special data yang dimana nilainya tuh hanya bernilai 0. Jadi variabel data tipe null ini tuh biasanya tidak memiliki nilai yang ditugaskan kepadanya. Jadi variabel juga bisa di-set apa namanya? Pokoknya kalau misal walaupun di sini memiliki nilai hello world, kalau misalnya di bawahnya lagi ada dibilang 0, maka si Vardam ini akan menilai kalau variabel x itu bernilai 0 begitu. Oke, kita lanjut ke codingan selanjutnya. Di codingan selanjutnya di sini tuh 5 terus Vardam x lalu hello Vardam x. Oke, kita langsung jalankan. Oke, ada yang error. Coba kita lihat ini tidak ada titik koma. Ini tidak ada titik koma. Kita langsung lihat. Nah, ini jadinya integer 5 dan juga string tipe data si hello itu string. Oke, kita lanjut ke contoh selanjutnya. Jadi di sini tuh ada x5, terus ada ini kita hapus. Terus di sini kita tulis string x Vardam x. Oke, kita langsung jalankan aja. Jadi sini tuh string 1 sama dengan 5. Jadi ini di sini disubstitusi, habis itu si Vardam x-nya itu mengklasifikasi si string ini. Nah, habis itu si ini jadinya di sini. Makanya dia menjadi seperti ini. Oke, kita lanjut lagi ke tipe data Oke, jadi di codingan selanjutnya kita membahas tentang string. Nah, jadi di sini x itu John. Ini sudah berkali-kali kita bahas tadi. Terus di sini jadi echo hello x terus titik koma. Nah, ini berarti nanti hasilnya itu jadi hello John. Nah, terus jadi dia pokoknya seperti ini. Selanjutnya kita coba lagi yang ini. Ini sama aja, hanya dia ini tuh pakai single quote. Nah, yang ini dia pakai single quote di sini. Dan ini tuh hasilnya tetap sama aja. Nah, kalau pada nggak percaya, kita langsung sabar ya. Aduh, oh enggak ya guys. Oh, kok ternyata kalau misalnya dia pakai double quote, ini coba kita kasih dulu. Kalau misalnya kita pakai double quote, dia ini tetap bisa tersubstitusi si variabel x-nya. Tapi kalau misalnya pakai single quote, ternyata dia nggak bisa guys. Kecuali mungkin kita pakai titik. Dia harus di luar ini, di luar di luar quote gitu. Nah, next kita lanjut lagi ke echo lamp hello world. Oke, langsung aja kita ini. Oke, jadi dia ini tuh menghitung string length-nya. Jadi di sini kan hello world. Nah, terus dia ini menghitung panjang dari kata ini. Nah, panjangnya itu ada 12 gitu. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 12. Oke. Next, kita ke selanjutnya. Nah, selanjutnya itu kita coba yang ini, str word count. Nah, ini dia tuh menghitung kata. Seharusnya ini berarti hasilnya 2 sih. Kalau yang tadi menghitung huruf, yang ini tuh kata. Nah, kita coba. Nah, gitu jadi 2 gitu. Oke. Sorry, ternyata tadi ada ini karena di bawah. Nah, selanjutnya kita lanjut lagi. Kalau misalnya yang ini itu kita ganti jadi str post aja. Nah, kalau str post dia itu seperti ini. Ini kita koma. Terus word lagi. Terus udah, kita langsung aja. Nah, hasilnya sabar ya. Equal str post. Nah, jadi si str post ini tuh dia mencari teks yang spesifik.
dengan yang tipe datanya itu string gitu. Karena yang dia cari itu world. Oh ini guys, ini harusnya kita kasih sama. Coba mana tadi? Nah ini guys. Jadi tadi itu dia kan harusnya cari kata spesifik, tapi karena tadi ini gue tulisnya huruf kecil si W-nya, jadinya dia nggak dapat gitu. Nah ini baru dia dapat dan panjangnya itu ada 6 gitu. Oke, next kita lanjut ke modify string. Nah jadi kita akan coba untuk yang apa namanya uppercase. Jadi di sini kita mau mau apa? Coba ini yang uppercase. X sama dengan hello world, terus echo stroke apa ya guys, stroke apa, terus oke. Jadi di sini dia itu akan mengembalikan si si apa namanya si hello world-nya jadi uppercase. Sabar, ini error, apa yang error? str, oh agak str lupa. Nah dia langsung jadi kapital semua, uppercase itu kapital semua, terus ada lowercase. Kalau lowercase dia berarti strt, oh lower, dia berarti jadi lower. Nah langsung aja kita langsung coba dan dia jadi kecil. Oke, selanjutnya ada replace string yang gimana? Yaitu seperti ini. str replace world Dolly. Nah, ini akan menggantikan katanya. Nah, dia jadi Hello Dolly. Ini dia itu yang apa namanya? Si word ini dia itu digantikan oleh si Dolly. Itu adalah guna dari str replace gitu. Terus kita coba lagi reverse a string. Jadi ini dibalikkan. Jadi dia itu seperti ini. Coba. Oke, hello world straight. Aduh, gue bisa hapus ya. Ini jadi ref. Nah, kita langsung aja jalankan dan dia jadi kebalik. Itu yang namanya reverse. Terus kita ada remove white space. Remove white space berarti dia seperti ini. Dia itu bakal remove si spasi ini. Yang dimana dia itu katanya adalah trim. Dan pas dijalankan akan menjadi seperti ini. Nah, akan kembali. Terus kita ada convert string into array. Jadi dia akan convert si stringnya menjadi array. Nah, kita langsung aja coba. Uh, ini kita print. Nah, jadi dia seperti ini. Kita langsung aja running. Oke, ini ada yang salah ya. Ini hello world. Oh, ini harusnya. Nah, ini baru guys. Kita langsung aja running. Dan hasilnya akan jadi seperti ini. Jadi si hello world, apa? Si dia ini tuh apa memisahkan stringnya menjadi array. Jadi dia itu menggunakan karakter spasi sebagai pemisah. Jadinya hasilnya seperti ini. Nih, jadi array. Oke, kita lanjut lagi ke uh, tetap string. Namanya concatenate. Oke, kita langsung aja ya. Jadi ini kan hello world. Ini kita tulis ini aja. Astaga. Karena kita mau menggabungkan mereka nanti, jadinya kita tulis ini. Nah, ini kita ubah jadi ya. Ini word. Oke. Nah, terus kita bikin lagi variabel z untuk menggabungkan mereka. Jadi x titik ini. Nah, langsung aja kita echo. Ini jangan lupa titik koma ya. Dan ini harus pakai tutup supaya bisa deklarasikan. Terus ini kita print out si z ini dan hasilnya akan jadi hello world. Nah, hasilnya akan jadi seperti ini. Nah, kita lanjut lagi ke add space. Ini bisa kita add space. Cara kita add space itu tinggal kita quote, baru kita spasi, lalu kita quote lagi. Habis itu kita titik. Nah, udah seperti ini, langsung aja kita running, dan hasilnya langsung jadi ada white space di tengahnya. Selanjutnya, kita coba lagi, kalau misalnya si ini tuh di dalam double quote. Si, siapa namanya? Variabel X dan juga Y. Kalau misalnya ini di dalam variabel X dan Y itu di dalam quote, hasilnya akan jadi seperti ini. Dia tetap menjadi seperti ini karena dia itu di dalam quote, jadi bisa begitu. Oke, selanjutnya kita langsung masuk lagi ke slicing strings. Oke,
Jadi di sini kita bisa ekstrak bagian dari string menggunakan s subtr. Nah, jadi kita coba di sini kita salin yang ini. Nanti kita masuk. Nah, hello world, terus kita echo subtr, koma 6, koma 5. Nah, langsung aja kita lihat hasilnya. Ini dia tuh memisahkan, mengambil. Nah, dia jadinya tinggal si word aja karena si hello ini sudah diambil, sudah diekstrak gitu. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian length parameter. Kita ke codingan selanjutnya, yang dimana ini juga kita hello world lagi, hello world, lalu ini juga. Nah, tapi ini kita hapus di mana? Dan kita coba jalankan. Nah, ini dia jadinya tetap utuh 6. 6 buah, 6 biji. Oke, selanjutnya kita masuk lagi ke slide string from the end, yang dimana dia ini akan memotong mulai dari akhir string. Jadi dia itu seperti ini. Nah, di sini tuh bakal ada -5, terus di sini tuh 3. Langsung aja running. Nah, dia jadinya tinggal or. Yang dia potong itu 3 huruf di belakang. 3 huruf di belakang. Oke, selanjutnya kita coba ke negative language. Negative length. Oke, kalau misalnya negative length, itu akan jadi seperti ini. Ini kita ubah jadi how are you. Oke, kita langsung aja lihat. Dan dia menjadi OR. OR. Seperti itu. Ini mengganggu. Ya, pokoknya gitu ya guys. Oke, selanjutnya adalah isi karakter. Yang dimana kalau yang misalnya mau masukkan legal karakter, misalnya seperti ini ya. Lihat, dia tuh seperti ini ya. We are the so-called fighting from the north. From the north. Nah, ini kan yang ini kan tetap putih. Jadi tuh sudah pasti error. Supaya dia tidak terjadi error, kita tambahkan tanda miring yang ini. Salah. Tanda miring yang ke kanan. Coba. Oh, begini guys. Caranya itu kita tambahkan. Terus kita pakai quote. Terus kita pakai ini lagi. Salah. Nah, seperti ini. Oh, enggak guys, ini kita hapus. Terus dia itu, dia itu masuk ke quote ini loh. Nah, jadi seperti ini guys. Nah, terus kalian udah bisa running deh. Lihat ini. Oh, nggak ada ya. Oh iya, kan nggak ada ini. Pokoknya pas echo. Nah, nah ini kita coba lihat. Nah, jadinya bisa seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Oke, kita lanjut ke PHP number. Nah, jadi PHP number, kita ini contoh contoh apa namanya? PHP number itu dia berarti nomor-nomor yang ada dalam panggilan PHP. Dan ini contoh panggilannya seperti ini. Misalnya kita pakai integer, habis itu float 5.23 titik koma, terus variable C. Nah, kalau misalnya ini, nah ini tuh namanya apa? Number. Terus ada juga yang ini. Kita kasih lagi var untuk menilai apakah ini tipe datanya apa. Oke, ini B, ini C. Nah, terus langsung aja kita running. Nah, ini bisa kalian lihat, yang 5 ini itu integer, terus yang koma desimal ini itu float, dan juga yang satunya itu dia string, karena dia dalam double quote. Terus ada lagi contoh seperti ini. Contohnya itu, dia X sama dengan 5985, var is integer. Nah, ini kita salin, 5985 var is in. Di sini kita ganti jadi desimal, 59,85. Terus var is in X. Kita langsung lihat. Dan dia ini tuh true false boolean. Karena yang ini tuh ini kan bilang is integer. Nah, yang kalau yang pertama ini tuh dia benar karena memang benar dia itu tipe data integer. Sedangkan yang di kedua ini dia itu tipe data float, makanya dia itu false. Oke, kita lanjut lagi ke float. Yang kalau misalnya tadinya is integer, sekarang kita is float. Nah, dia itu X sama dengan 10.365. Habis itu var is float. Nah, langsung aja. Dan nilainya bernilai true karena dia memang ini dalam bentuk desimal. Nah, kita lanjut lagi ke uh, mengecek apakah nilai angka ini itu infinite atau enggak. Nah, kita coba cek 1.9 411 titik koma, terus var is infinite. Nah, kita langsung aja. Dan hasilnya adalah true.
Jadi hasilnya adalah true. Jadi ini tuh angka angka infinite. Kita lanjut lagi. Kita coba apakah dia ini tuh mengembalikan NaN atau tidak. Jadi NaN itu digunakan untuk operasi matematika yang mustahil. Jadi kita mau cek apakah dia ini tuh NaN atau enggak. Jadi dia itu seperti ini. Jadi nilainya akos 8. Terus dia itu teredam aja. Dan kita lihat, oh sahabat, aku nggak kasih titik. Oh pantas. Nah, hasilnya dia itu plot NaN. Oke, selanjutnya adalah kita coba numerical string. Oke, kita coba 5985. Oke, terus apa ya? Terus ini kita coba pakai double quote. Kita pakai double quote. Apa hasilnya numerik? Ini sudah pasti salah sih, karena itu akan masuk jadi string. Terus yang ini kita jadikan plot desimal dan string. Dan ini sudah pasti salah juga. Tapi tunggu, kalau misalnya ditambah 100 begini, gimana ya? Sebentar kita coba cek. Selanjutnya adalah ini. Kalau yang ini sudah pasti error. Error false. Ini harusnya. Nah, kita langsung coba dan hasilnya adalah true true. Oh, wow. Tunggu. Ini kan false. Oh ya, ini true. Eh, oh, paham. Oh, ternyata ini tetap true ya guys, walaupun dia dalam bentuk string, tapi karena dia angka dia tetap bernilai true. Oke. Oke, selanjutnya kita akan mencoba mengubah numerik menjadi tipe data lain. Oke, kita langsung aja. Kita coba pertama itu x sama dengan 23456 titik 768. Lalu kita in case. Kita in case in case. Kita echo in case. Kita echo break. Lalu ini kita salin. Lalu kita tempel lagi. Yang ini kita pastikan double quote. Oke, jadi kita lihat dulu hasil outputnya seperti apa. Oke, sebentar. Oh my god. Nah, ini jadi seperti ini. Nah, jadi hasilnya eh ini kan yang mengubahkan. Oh iya. Jadi guys, dia itu apa namanya? Yang mengubah yang tadinya menjadi dari float dan string menjadi integer doang. Nah, ini hasilnya. Jadi codingan itu untuk mengubah dari numerik menjadi apa? Bukan hanya numerik tapi tipe data ini jadi tipe data lain. Ini dia ngasih masuk jadi integer. Nah, begitu. Oke. Kita langsung lanjut lagi ke codingan selanjutnya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke bagian casting. Yang dimana ini tuh akan mengubah suatu data menjadi data yang ingin kita ubah, tipe data maksudnya. Nah, jadi langsung aja saya langsung coba codingannya. Nah, jadi pertama kita mendeklarasikan terlebih dahulu A sama dengan 5 titik koma, terus B 5,34, C hello, aha, yep. Terus D itu adalah true dan E itu adalah null. Nah, jadi ini itu adalah integer, float, string, boolean dan juga null. Nah, langsung aja kita coba kita mau coba ubah data-data tipe data ini menjadi tipe data string. Jadi caranya itu seperti ini. Pertama ini gue salin dulu. Oke, terus ini aku hapus. Oh, sabar. Ini kita ganti jadi string. Terus A. Nah, seperti ini. Terus kita kontrol C. Nah, ini itu B. C, D, E. Oke. Terus kita cara verifikasinya itu dengan cara pakai pardam. Nah, pakai pardam. Terus kita A. Sabar. Nah, ini A, variabel A, terus titik koma. Ini kita salin supaya gampang. Aduh, salah. Ini harusnya di sini. Kita salin ulang. A, B, C, D, E. B, C, D, E. Oke. B. Nah, langsung aja kita cek. Ini seharusnya berubah jadi string. Nah, dia langsung mengtransmisikan atau mengcasting si apa namanya si 5 ini menjadi string. Walaupun mereka itu sebuah integer, sebuah float atau sebuah yang lainnya. True atau null. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita coba lagi case to integer. Berarti ini ternyata bukan mengubah tipe data tapi ya dia mengubah tipe data menjadi string tapi si nilainya itu masih sama, masih 5, 5,4 dan lainnya. Nah, kita coba lagi ya. Kita coba yang C-nya itu 25 km. Tapi ini seharusnya sama aja sih, hanya bedanya itu cuma nanti tuh dia integer, dia kata-katanya jadi integer. Terus yang ini itu jadi kilometer 25. Lalu ada hello. eh, hello. Oh, ini tuh true. Dan ini tuh. Nah, terus kita buat lagi nih. Ini itu F, G, F. Oke, terus oh, kita copy dulu. Oke, ini kita ubah. Ini bisa nggak sih? Oh, saya. Berarti, oh bisa. Eh,
kita ubah string jadi integer. Nah, cocok, mantap. Nah, langsung aja kita jalankan. Nah, itu dia nggak terjalankan karena nggak ada ininya, peredamnya. Jadi kita harus tambahkan peredam supaya dia bisa jalan gitu. Aduh, mam. Kita habis hapus peredam. Tadi peredamnya itu. Nah, jadinya kalau misalnya mau ini harus ada peredam kalau mau lihat kita klasifikasikan gitu. Klasifikasikan tipe datanya. A, B, C, D, E, F, G, A, B, C, D, E, F. Kita langsung run. Nah, ini jadinya integer semua. Seperti itu, guys. Plot juga sama aja. Plot juga kayak gitu. Mana? Ini. Ini tinggal kita ganti aja. Si ini tuh integer. Terus kita ganti jadi float. Nah, tadi. Nah, itu langsung ganti aja. Oke, udah diganti. Dan hasilnya itu akan jadi float. Seperti itu. Nah, seperti itu. Terus boolean. Boolean juga sama aja. Mau ditambah berapapun ininya, akan tetap sama aja. Ini ganti plot. Ini plot, ya, boolean. Udah, ini sama aja sih jujur nih. Nih. Kalau misalnya diganti, di replace, jadi bool. Array pun begitu. Array juga sama. Ini bool, bool, terus ini array. Ya udah, ganti. Jadi sama. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita coba masuk ke codingan yang apa namanya campurannya, yang classification. Yang kita coba. Oke, ini kita yuk kasih gitu. Terus kita langsung aja. Ini yang class ini udah ada kan? Aduh, gue hapus ya. Class bar. Aduh, gue hapus. Jadi kita terus aja. Class, bagaimana? Class bar public color, public model, public function, construct, this color. Oke, ini juga kita kasih seperti itu. Hanya model. Lalu public function message return ivar is a this titik. Control P titik ivar ivar. Jadi itu sama aja penjelasannya kayak yang sebelumnya saya jelaskan. Hanya bedanya ini tuh ditambahkan apa casting array. Jadi dia tuh mengubah si mycar ini, tipe data si mycar jadi array. Itu kan awalnya ini kan apa ya awalnya? Ah, jadi koma. Terus var down. Nah, kayak seperti ini. Terus kita coba jalankan dan hasilnya akan jadi seperti ini. Dia berubah yang harusnya awalnya string jadinya array gitu. Kita lanjut lagi ke apa namanya? Case to object. Kita coba case to object. Ini sama aja dengan yang ini, jadi ini akan kusalin aja. Ini kusalin aja. Oke. Terus ini, terus yang ini itu. Jadi oke. Nah, ini tuh sama aja guys. Yang penting ini kita ubah si arraynya itu jadi objek. Nah, langsung jadi objek. Dan ya, udah selesai. Terus kita lihat deh, hasilnya jadi objek. Karena sama aja. Sama aja dengan di kode sebelumnya. Tuh, dia langsung jadi objek. Sahabat. Ya, pada objek-objek. Oke, next. Oke, sekarang yang lagi kita lakukan. Oke, sekarang kita ketik A sama dengan array Volvo BMW dengan Toyota. Terus ini kita salin. Lalu kita ubah Peter menjadi Peter 35. Kemudian 37. Joy 43.
Ini kita tulis objek. Itu salin aja sih. Oke, udah selesai dan coba kita cek. Oh ya, ini karena tidak ada vardamnya guys. Ini harusnya ada vardam supaya ngecek apakah begitu atau begitu. Dan kita refresh. Jadinya seperti ini. Oh, ini bisa minggir nggak sih? Dia nge-lag. Nah, pokoknya dia seperti ini guys. Objek Peter. String 35. Ya. Oke, selanjutnya kita coba lagi yang ini. Ini sama aja juga. Literally sama banget. Tinggal apa namanya? Ini literally sama aja sih. Cuman diganti dari yang terakhir tadi jadi unset. Ini kita roll. Oke. Nah, terus ini tinggal kita ganti aja si array ini jadi unset. Oke, udah. Kalau udah ya hasilnya akan jadi, coba ini ada error di 171. 171. Apa yang error? Jadi kita coba dulu ikuti 5.34. Ini jadi ini kita hapus. Ini C E E A B C D E. Ini kita hapus. Ini juga kita hapus. Jadi koma semua dan kita coba lagi. Ini kita hapus semua dulu guys. Oke, jadi tinggal tersisa ini. Dan kita refresh. Masih ada line 18. Apakah karena ini ya? Coba. Bukan. Oh, no longer support. Jadi ini belum di ini ya guys. Intinya nanti ini tuh bakal tetap berubah jadi unset seperti sebelum-sebelumnya. Nah, kita lanjut lagi ke PHP math function. Oke, sekarang kita masuk ke PHP P function. Oke, jadi kita langsung aja masuk ke PHP P function. Jadi dia tuh dia seperti ini. Echo dalam kurung P, kurung lagi, lalu kita tanda titik koma. Terus kita coba lihat bagaimana tampilan PHP math ini. Dan tampilannya adalah menampilkan angka Pi. Nah, selanjutnya kita coba min dan max untuk mencari min dan max. Jadi di sini kita hapus. Lalu kita coba echo min 0,150, 30, 20, lalu di sini min 8, lalu di sini itu min 200. 200, oke. Terus kita jangan lupa titik koma, terus di sini kita salin aja supaya cepat. Lalu di sini tuh, nah kita paste, lalu di sini ganti jadi max. Terus kita lihat yang mana minimalnya dan mana maksimalnya. Oke, jadi ini tuh tersambung, dan yang minimalnya itu minus 200 dan maksimalnya itu 150. Oke. Jadi kalau misalnya kalian mau supaya dia terpisah, kalian bisa pakai patch break, pakai apa namanya? Pakai break. Nah, terus kita lanjut lagi ke PHP ABS function. Jadi coba kita lihat dia itu seperti ini. Dia ABS, terus di sini kita hapus. Lalu minus 6,7, lalu titik koma. Terus kita refresh. Oke, salah, sabar. Kita lihat dulu. Echo ABS. Dia ini tuh mengembalikan angka positif. Mungkin itu karena tadi tersambung. Oke, bukan. Apa yang salah? Echo ABS minus 6,7. Oh, titik guys. Ini tuh titik, oke. No, bukan koma, tapi titik. Dan hasilnya adalah kembali 7 pas. Oh, no. Bukan seperti itu. Bukan seperti itu. Nah, ini kita kasih spasi. Dan kita lihat. Lah, kok jadi 67? Minus 6. Apa ini ya? ABS. Jadi nggak spasi sih, karena di contohnya nggak spasi. Jadi di sini kita nggak spasi aja. Dan hasilnya jadi seperti ini. Dia akan mengembalikan jadi positif. Oke? Oke, next adalah PHP squared function. Atau, apa namanya? SQRT. SQRT. Nah, di sini tuh kita isi 64. Ini harusnya ini sih. Nah, kita coba lihat di sini. Dan hasilnya adalah 8. Jadi ini tuh akar dari 8 itu. Terus kita lanjut ke round function. Yang dimana round function, gitu seperti ini. Jadi ini adalah operasi matematika aja ya guys, yang PHP saat ini. Nah, ini tuh 0,60. Lalu, yang ini, itu Ctrl P, lalu roundnya 49. Oke, terus kita langsung jalankan aja. Dan hasilnya itu adalah 10. Terus kita lanjut lagi di random numbers. Jadi, random numbers itu berarti dia mengambil nomor sembarang. Jadi, di sini kita hapus dulu. Terus di sini kita tulis send. Terus di sini itu nggak ada. Kita langsung aja refresh. Dan hasilnya tuh, dia tuh random banget diambil. Ada begini. Terus next lagi kita ambil adalah, oh ya, bagaimana kalau misalnya random number ini kita pakaikan ini, rentang. Nah, jadi kita mau jadikan apa? Batasi, dia ambil itu di antara 10 dan 100. Dan kita lihat, dia akan menjadi seperti ini. Dia mengambil angka 37. Oke. Next adalah PHP constants.
Jadi langsung aja kita coba PHP constants yang dimana sintaksnya itu seperti ini. Define, name, value. Dan ini error karena kita belum menspesifikasi si nama dan juga si value-nya. Jadi ini cuma sintaks aja. Jadi contohnya itu seperti ini guys. Misalnya uh, kita define greeting. Greeting, terus welcome to w3school.com. Terus kita echo greeting. Mhm. Oke, jadi ini harusnya, misalnya kalau di echo greeting dia itu nggak ada apa namanya, nggak ada ininya, nggak ada deklarasinya. Jadi ini, oh ya, dia bisa. Oh, ternyata begini guys. Ini dia tuh bisa mendeklarasi di dalam sini juga. Jadinya kalau misalnya kita echo greeting, nanti di sini itu yang di belakangnya akan tertampilkan di browser. Seperti itu. Nah, kita coba lagi yang lain. Kita bisa create a constant, kita bisa menciptakan constant dengan menggunakan const keyword. Jadi kita coba ini const my card sama dengan polpo echo my card. Berarti dia nanti jadinya polpo. Nih. Nah, tuh dia tuh jadinya polpo. Oke, kita next lagi. Kita coba constant array. Bagaimana itu constant array? Oke, jadi pertama adalah kita tulis define cars. Terus kita pakai ini Alfa Romeo BMW Toyota. Terus ini kita tutup kurung. Terus echo cars. Oke. Nah, jadi ini define, habis itu ditampilkan nah ini kan cars, habis itu ini ada nih, nanti disuruh tampilkan si carsnya. Terus, nah jadinya Alfa Romeo. Ini kenapa Alfa Romeo? Karena si echo cars ini, dia tuh menampilkan angka 0. Dia mintanya angka 0, karena ini tuh hitungannya 0, 1, 2, gitu. Begitu hitungan itunya. Terus kita lanjut lagi, kita lanjut constants are global, yang dimana ini dia berarti si define-nya ini ada di luar fungsi. Yang dimana berarti kita tulis lagi, kita tulis greeting, welcome to w3school.com. Habis itu kita function my test echo greeting. Terus ini kita tulis lagi my test. Oke, jadi kita refresh dan hasilnya welcome to my school.com. Nah, jadi di sini kenapa dia bisa apa namanya, menampilkan si global ini, si global define ini, karena di sini tuh si echo ini memanggil si greeting. Makanya si welcome to school.com ini dia tuh bisa tertampilkan di browser. Seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ke codingan selanjutnya. Oke, kita lanjut lagi ke codingan di bagian if else. Nah, jadi pertama kita bahas dulu tentang if, contohnya seperti apa. Nah, jadi di sini aku punya contoh codingannya. Jadi pertama itu kita tulis if, salah di situ. Jadi kita hapus, kita tulis if dalam kurung 5 itu lebih besar daripada 3. Kalau misalnya 5 lebih besar dari 3, echo have a good day. Nah, jadi maksudnya di sini tuh, kalau misalnya, if kan itu kalau misalnya atau jika 5 lebih besar dari 3, maka tampilkanlah have a good day maksudnya. Nah, di sini kan memang 5 dia tuh lebih besar dari 3, jadinya nanti di sini tuh akan ditampilkan have a good day. Seperti ini. Seperti itu. Nah, terus kita coba lagi di contoh selanjutnya, kita punya variabel, kita pakai variabel. Jadi di sini kita punya variabel t sama dengan 14. Jadi nilainya itu adalah 14, yang dimana jika variabel t itu kurang dari 20. Ya kurang dari 20. Kalau misalnya kurang dari 20, tampilkan have a good day. Nah, di sini gue nggak pakai tanda seru supaya beda dari codingan sebelumnya, supaya kita bisa kenterai. Titik koma, udah ditutup. Oke. Nah, kita langsung aja. Yang pertama ini kan variabel t kan itu 14. Terus di sini ditanya jika variabel t itu kurang dari 20. Nah, karena kan 14 itu kurang dari 20, makanya nanti itu akan tertampilkan have a good day tanpa tanda seru. Dan yep, benar sekali. Kita lanjut ke codingan selanjutnya. Nah, di codingan selanjutnya itu adalah apa namanya? If operators. Nah, di if operators kita bisa lihat di sini. Oke, selanjutnya itu adalah if operators. Salah satu codingannya itu seperti ini. Dia itu di sini sama dengan 14. Nah, di sini codingannya, di sini kan variabel t-nya 14. Terus maksud dari sama dengan 2 kali, itu maksudnya adalah equals atau sama dengan. Jadi 14 sama dengan 14. Artinya itu dia bersifat true. Yang dimana si have a good day ini berarti bisa ditampilkan. Kita tambahkan tanda seru supaya bisa kita kendarai. Dan kita refresh, dan hasilnya adalah benar. Nah, kita lanjut lagi ke logical operators. Jadi di sini itu kita punya variabel A, yaitu 200 nilainya. Terus ada variabel B dan C. Nah,
si B itu nilainya 33. Dan si C nilainya itu 500. Oke. Nah, terus kita mau if variabel A lebih besar dari variabel D. Yang gimana? Kalau ini tuh tandanya berarti adalah eh, itu tandanya N, A, variabel C. Oke. Terus kita tulis both conditions are true. Both conditions are true. Oke, jadi kita lihat si A 200 itu lebih besar daripada 33 dan si A juga lebih kecil dari si C dan keduanya itu benar permisalannya sehingga nanti akan tertampilkan both conditions are true. Sekarang kita coba buktikan dan misalnya benar. Oke, kita lanjut lagi satu contoh codingan di if operators. Nah, di sini kita pakai satu variabel aja. Di sini variabelnya itu 5. Terus di sini kita equals. A-nya itu equals dengan 2. Lalu si A sama dengan 3. A sama dengan 4. A sama dengan 5. Dan ini sama dengan ya. Ctrl C. Mau jadi tambahkan aja. 5, 6, 7. Oke, terus kita tutup kurung. Terus echo A is a number between 2 and 7. Kita hapus. Oke, coba kita lihat. Oke. Jadi maksud dari garis ini, dia itu adalah OR. Yang dimana di sini dibilang kalau misalnya A, ini pokoknya harus salah satunya benar. 5 equals dengan 2, itu salah. 5 equals yang 3 salah, 5 equals 4 salah, dan tapi di sini ada 5 equals 5. Berarti jawabannya adalah, nanti di sini akan tertampilkan variabel A itu adalah sebuah nomor yang berada antara 2 dan 7, yaitu 5. Dan, ya, benar sekali. Nah, kita lanjut lagi ke codingan selanjutnya, yaitu PHP if else. Oke, jadi langsung aja kita coba codingannya. Kita ketik date. If echo date else echo have a good night. Oke, jadi ini maksudnya kalau misalnya si date ini, si variabel ini kurang dari 20, maka akan tertampilkan have a good day. Tapi kalau misalnya ternyata di atas 20, dia akan tertampilkan have a good night. Jadi kita langsung aja coba lihat. Dan ternyata yang tertampilkan adalah have a good night. Jadi jawabannya itu adalah dia, si variabel T ini, dia itu di atas 20. Oke, kita lanjut lagi. Ini itu if T di sini 10. Terus have a good morning, di sini have a good morning. Else if variabel T dikurang dengan, kurang lebih, itu 20. Terus have a good day, di sini jadi day. Atau else, echo have a good night. Oke, kita langsung aja. Di sini dikatakan kalau misalnya si if-nya, atau si variabel T-nya itu kurang dari 10, maka akan ditampilkan have a good morning. Atau else if, atau variabel T kurang dari 20, maka akan tertampilkan have a good day. Dan kebalikannya kalau misalnya di atas 20, itu akan tertampilkan have a good night. Jadi di sini kita langsung aja lihat. Dan yang tertampilkan adalah have a good night. Ini supaya kita pastikan lagi. Coba kita hapus nada serunya. Ya, jadi yang tertampilkan tetap have a good night karena dia di atas 20. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke shorthand if. Nah, jadi di shorthand if kita akan membuat codingan seperti ini. Jadi pertama itu variabel A sama dengan 5 titik koma, terus tulis F, if, terus ini variabel A kurang lebih dari 10. Itu si variabel D sama dengan, nah jadi maksudnya dari shorthand if itu kita bisa menuliskan if statement itu dalam satu kalimat saja, dan seperti ini satu kalimatnya. Nah, terus kita langsung aja echo D. Nah, nanti hasilnya akan jadi hello. Kan bilang kalau misalnya 5 kurang 10, si variabel B-nya itu adalah hello. Dan terus disuruh tampilkan variabel B. Sabar. Gue belum titik koma. Ini juga. Nah, jadinya akan seperti ini. Hello. Oke, kita lanjut lagi. Ini kita lanjut shorthand if else yang agak beda. Jadi di sini tuh 13. Terus di sini ini beneran agak beda sih. Jadi di sini variabel B sama dengan variabel A kurang lebih dari 10. Ada tanya hello, goodbye. Oke. Oke, kita langsung aja coba cek. Dan jawabannya adalah goodbye. Kenapa? Karena ini kan A-nya itu lebih dari 13. Jadinya di jawabannya itu benar. Maksudnya kayak dia itu berarti jawabannya benar. Berarti dia itu jawabannya
di false di sini, jadi makanya diambil si goodbye ini. B mengambil si goodbye. Kalau misalnya nih, apa namanya, nilai A-nya itu kurang dari 10, maka dia akan mengambil kata hello, gitu. Kita coba ya. Misalnya 6 deh. Nah, terus kita coba dan itu jadi hello, begitu. Jadi seperti itu ya. Terus sekarang kita masuk lagi ke nested if. Oke. Jadi di nested if itu dia seperti ini. Variabel A, terus if variabel A lebih besar dari 10. Nah, terus echo above 10. Terus kita sabar, oke dulu. Oke. Kita tulis lagi if variabel A lebih besar dari 20. Terus kita buka lagi kurung, echo and also above 20, else echo but not above 20. Oke, jadi ini kan A-nya itu 13. Terus dibilang kalau misalnya A-nya itu lebih dari 10, itu akan tertampilkan 10. Tapi kalau misalnya A-nya itu apa namanya? Lebih dari 20, menampilkan dia akan menampilkan and also above 20. Tapi kalau misalnya kebalikannya, dia akan bilang but not above 20. Oke. Yang kita hapus, kita langsung aja jalankan. Dan hasilnya adalah above 10 but not above 20. Jadi jawabannya dia itu di atas 10 tapi tidak di atas 20. Seperti itu. Oke. PHP if udah selesai dan kita lanjut lagi ke PHP switch. Nah, jadi kita langsung aja coba PHP switch. Switch top color. Case app echo your favorite color is red. Oke, jadi kita langsung aja tulis switch web color case red lalu echo your favorite color is red. Nah, habis itu tanda seru, terus jangan lupa diakhiri dengan tanda titik koma. Nah, selanjutnya kita tulis lagi. Di sini kita tulis break supaya kalau misalnya si valve color ini, si switch ini menemukan yang sudah cocok, PHP itu menemukan yang cocok, nanti dia itu akan berhenti di apa namanya? Berhenti di apa? Di case tersebut. Nah, seperti itu. Nah, oke, jadi langsung aja kita lanjut tulis. Terus case-nya lagi adalah blue. Oke, ini kita kayaknya kasih gini aja sih supaya cepat. Itu ada 3. Oke, nah terus ini kita ganti jadi blue dan ini kita ganti jadi blue. Kita tunggu aja dulu ya, guys. Oke, kita lanjut. Nah, jadi di sini udah kita ketik semua, lalu kita langsung jalankan aja. Wait, kenapa? Switch web color. Oh, kita belum deklarasi si pop colornya, makanya tadi error semua. Jadi kita harus deklarasi dulu ya, guys. Jadi di sini gue deklarasi saja error semua. Nah, terus kita ulang lagi. Oke, sabar. Token switch in. Online 13. Ini tidak boleh besar. Oke, ya udah. Nah, sekarang masih bisa. Oke, ini apa lagi? Switch in. Memangnya ada yang belum gue? Ini ya. Switch web color. Bukan hakiki. Nah, ini harusnya udah benar sih. Dan yep, your favorite color is red. Kenapa? Karena begini. Di sini valve colornya itu dideklarasikan red. Dia memiliki nilai red. Nah, terus ini switch valve color dia itu sedang mencari case yang cocok untuk si valve color ini. Nah, terus di case pertama itu ada red. Otomatis dia itu sudah cocok dengan si valve color. Dan kalau misalnya udah cocok, break ini gunanya untuk berhenti kalau misalnya sudah menemukan kecocokan. Makanya di sini di browser ditampilkan your favorite color is red. Oke, kita lanjut ke next coding. Oke, di next coding itu ada ini. Ini sama aja, tinggal di remove aja si break ini. Katanya bagaimana kalau misalnya kita remove break di cache red. Nah, kalau misalnya di remove, otomatis si cache blue itu akan ikut juga tereksekusi. Nah, karena dia tidak ada break, akhirnya si blue ini juga ikut tereksekusi. Begitu. Next coding adalah if no caches get matched. Jadi tunggu. Oke, jadi ini adalah codingan yang berbeda lagi. Jadi kita akan coba lagi ketik
Sini si variabel D dengan angka 4 nilainya. Switch 4, terus ini kita ganti jadi D. Habis itu case-nya itu 6. Echo today is Saturday. Today is Saturday. Oke, today is Saturday. Lalu break, harus ada break ya guys. Lalu case 0, ini kita hapus case yang ini, karena case-nya itu cuma ada 2. Ini kita salin dulu, terus kita Ctrl P, ini kita ganti jadi 0, dan ini kita ganti jadi Sunday. Default echo looking forward to the weekend. Oke. Nah, di sini terlihat variabel D-nya itu bernilai 4. Terus si switch ini, si 4 ini ingin mencari yang nilainya itu 4. Nah, terus apa namanya? Ya udah, ini mereka cari apa, kalau misalnya cocok dia itu akan berhenti di case tersebut, tapi kalau misalnya nggak cocok dia akan lanjut. Dan sekarang kita coba untuk refresh, dan hasilnya adalah looking forward to the weekend. Kenapa hasilnya looking forward to the weekend? Karena di case tersebut tidak ada angka 4, sehingga dia mengambil default, dia menampilkan default looking forward to the weekend seperti itu. Oke, jadi kita lanjut ke codingan selanjutnya. Di sini dibilang, oke, di sini dia itu menaruh default ini di sebelum case. Terus ini kita hapus. Nah, sekarang kita coba lihat bagaimana caranya, apa yang terjadi kalau misalnya default itu kita taruh di sebelum case. Dan hasilnya seperti ini. Hasilnya itu jadinya si default ini tetap tetap tertampilkan. Lalu case 0. Mana? Lalu ternyata today is Saturday. Karena di sini tidak ada kata break setelah echo looking forward to the weekend, maka otomatis si case 6 ini itu ikut tereksekusi. Seperti itu. Makanya si case 6 itu ikut tereksekusi karena dia tidak ada break-nya. Oke, selanjutnya adalah common code block. Oke, jadi ini adalah codingan terakhir. Di sini kita coba switch. Oke, di sini kita taruh dulu di sini. Ini kita case 1. Ini nggak ada ininya. 2, 4, 3, 4, 5. Terus echo the week feels so long. Terus kita break. Oke, udah di break. Terus kita case 6 lagi. 6 terus 0. Terus kita tambahkan echo dengan break. Weekends are the best. Weekends are the best. Something went wrong. Di sini tuh something went wrong. Something went wrong. Oke. Oke. Nah, jadi di sini nilai D-nya itu adalah 3. Tapi di sini kita lihat tidak ada echo-nya. Jadi kita lihat saja dulu terlebih dahulu. The weeks feel so long. Oke. Sekarang, kenapa hasilnya the weeks feel so long? Karena pertama, walaupun ini dia ada angka 3, tapi masalahnya dia tuh nggak ada echo dan juga tidak ada break. Sehingga dia akan terus tereksekusi sampai bawah, sampai menemukan break. Makanya yang tertampilkan adalah the weeks feel so long. Oke, jadi mungkin begitu saja penjelasan saya tentang bahasa pemrograman PHP. Semoga kalian semua bisa mengerti apa yang telah saya jelaskan. Terima kasih, bye-bye.